warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muayyadah NIM 18109100068 Tadris IPS IAIN Kudus. Alamat Cendono Dawe Kudus. Pembahasan nanti adalah mengenai ruang lingkup kartografi dan peta. Ruang lingkup kartografi dan peta akan dibahas selanjutnya. Pembahasan nanti mengenai ruang lingkup kartografi. Yang pertama tentang pengertian kartografi. Yang kedua tentang tujuan kartografi. Ruang lingkup kartografi secara sederhana bisa dibayangkan. Untuk pembahasan nanti, yang pertama tentang pengertian kartografi. Yang kedua, tujuan kartografi. Yang ketiga, pengertian peta. Yang keempat, fungsi peta. Yang kelima, ruang lingkup peta. Dan yang keenam, klasifikasi peta. Ruang lingkup kartografi. Pengertian kartografi. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu kartografi. Secara bahasa, kartografi berasal dari bahasa Yunani kuno karto dan carto yang berarti gambaran dan graf yang berarti gambaran atau bentuk. Jadi, menurut bahasa, kartografi adalah gambaran permukaan bumi. Menurut istilah ini saya ambilkan menurut Ica pada tahun 1974, kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen ilmiah dan karya seni. Tujuan kartografi yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran berbagai pola atau unsur permukaan bumi yang dinyatakan secara grafis dengan skala yang sedemikian rupa sehingga unsur tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, pengertian peta. Apa itu peta? Peta secara umum adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai kenampakan pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Selanjutnya, mengenai fungsi peta. Apa sih itu fungsi peta? Fungsi peta yakni yang pertama menunjukkan lokasi. Maksudnya, peta berfungsi menunjukkan tempat tertentu di permukaan bumi.
Kedua, menunjukkan gambaran luas. Maksudnya, peta menunjukkan areal atau bidang yang memiliki luas. Yang ketiga, peta menunjukkan ketinggian tempat. Maksudnya, peta berfungsi sebagai menunjukkan suatu tinggi di tempat tertentu. Selanjutnya, menunjukkan arah dan jarak di berbagai tempat. Menyajikan berbagai gejala sosial di permukaan bumi, yakni di Jawa Tengah terdapat industri tekstil. Untuk yang keenam, perencanaan wilayah. Dan yang ketujuh, peta juga berfungsi sebagai kegiatan penelitian. Klasifikasi peta menurut bentuk, menurut isi, menurut skala, dan menurut tujuan. Berdasarkan bentuk, peta dibagi menjadi dua. Peta dasar adalah peta yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta-peta lain. Yang kedua, peta turunan adalah peta dasar yang diturunkan menjadi peta lainnya. Gambar ini merupakan contoh peta dasar karena menjadi dasar untuk pembuatan peta selanjutnya. Ini merupakan gambar peta turunan. Berdasarkan isi peta, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, peta umum atau bisa disebut dengan peta topografi. Ini merupakan contohnya. Yang kedua, peta khusus. Peta yang menggambarkan khusus yang ada di permukaan bumi. Contohnya persebaran ikan di Indonesia. Nah, yang ketiga, peta navigasi. Penggunaannya khusus penggunaan navigasi. Inilah contohnya, yaitu yang bisa kita temui di Google Maps. Berdasarkan skala, peta dibedakan menjadi 5. Yang pertama, peta kadaster. Peta kadaster mempunyai skala di antara 1:100 sampai kurang 1:5000. Ini merupakan contoh peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar. Skalanya 1:5000 sampai kurang 1:250.000. Ini adalah contoh peta skala besar. Selanjutnya, peta skala menengah. Skalanya 1:250.000 sampai kurang 1:500.000. Contohnya biasanya ditemukan di provinsi. Yang keempat, peta skala kecil. Skalanya 1:500.000 sampai kurang 1:1 juta. Untuk contohnya seperti ini. Yang terakhir, peta geografis. Mempunyai skala lebih 1:1 juta. Biasanya bisa ditemukan di peta dunia. Menurut tujuan atau tema peta, ada peta perjalanan, peta kadaster, peta ekonomi, dan juga peta pariwisata. Untuk gambarnya bisa dilihat yang berikut ini. Gambar denah.
untuk menunjukkan lokasi tertentu, di mana ini termasuk peta kadaster. Oke, terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe di akun channel kami. Terima kasih juga kepada pihak yang telah menyukseskan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian Save as Type, teman-teman dapat memilih MPEG for video. Oleh karena itu, disarankan jika teman-teman memiliki slide PowerPoint yang berjumlah hingga menyebabkan durasi recording lebih dari 10 menit, lebih baik PowerPoint yang teman-teman miliki dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan topik pembahasan. Sehingga setiap video dari pembahasan yang sudah dibagi berdurasi antara 5 sampai Oke.